Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Gondes Mendes Taruh tentang hati dan jiwa? Kembali bersama Gondes Mendes Taruh tentang hati dan jiwa. Semoga kabar baik selalu menyertaimu, sahabat aku, dimanapun berada. Selalu mendapatkan pelindungannya, selalu mendapatkan rahmatnya, dan selalu mendapatkan apa yang dicita dan cintakan. Yang sakit segera diberikan kesembuhan, yang mendapatkan masalah segera diberikan solusinya, dan buat yang menunggu jodoh segera dipertemukan ya. Oke, amin. Kembali bersama Gondes Mendes Taruh tentang hati dan jiwa di general reading ya. Di kesempatan kali ini mengambil sebuah judul, siapa orang yang akan datang padamu dengan membawa cinta di waktu dekat ini ya. Judul ini direquest sahabat kita ya, mewakili yang ingin mempertanyakan tentang hal si dia ya, atau siapa yang akan datang ya, tanpa mengurangi penghormatan tertinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya Allah yang berkenan memberikan apapun itu yang terjadi di dunia ini ya. Semua akan terjadi karena izinnya. Oke. Di sini kita sudah siapkan 4 file, masing-masing ada mawar orange ya, bunga mawar orange, warna bunga warna toska, bukan toska ya, bunga warna biru, dan bunga warna pink ya. Sahabat bisa pilih salah satu atau dipilih ke semuanya. Ini adalah general reading, jadi kalian harus, sahabat aku semua harus bijaksana dalam menyikapi readingan ini ya, karena general reading itu energi yang ditarik secara umum ya, dari manapun berada, di mana kalian menemukan video ini gitu ya. Oke. Tanpa berlama-lama ya, silakan dipilih ya. Caranya bagaimana? Anda fokuskan hati, pikiran, pandangan, dan bayangkan seseorang yang ingin kamu pertanyakan di sini. Jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, oke, silakan dipilih. Dimulai dari sekarang. 5 detik saja. Kalau kalian kekurangan waktu, boleh dijeda, kemudian di play kembali. Ya, silakan. Sudah memilih? Sekarang Gondes akan mulai ya. Dari file yang pertama. Di sini ada bunga warna orange ya. Oke. Gondes akan taruh sini. Terlebih dahulu Gondes akan membuka clue-nya, kemudian perasaan dia, kemudian klarifikasinya ya. Oke. Siapa orang yang akan datang padamu dengan membawa cinta di waktu dekat ini? Ya, di sini sebagai clue-nya ya, Gondes akan ambil ya. Ada 4 hati ya. Gondes menggunakan kartu remi juga, kartu domino juga ya. Ya, 4 hati kita akan memaknainya. 4 hati ini dikabarkan sebagai seorang wanita muda berambut pirang ya, atau bisa diartikan sebagai suatu perubahan atau perjalanan atau pindah rumah ya, atau pernikahan yang terlambat atau tertunda ya. 4 hati ya. Kepribadian daripada hati ini ya, heart ini pemalu dan penolong ya. Pemalu dan penolong. Seperti itu ya. Maknanya seperti itu. 4 hati yaitu suatu perubahan akan terjadi dalam perjalanan hidup kamu ya, seperti pindah rumah, bisnis, dan pernikahan yang tertunda. Oke. Ini sebagai clue-nya ya. Siapa yang akan datang orang padamu ya. Siapa orang yang akan datang padamu dengan membawa cinta di waktu dekat ini. Gondes akan lihat clue-nya ini seperti ini ya. Gondes akan lihat ya. Ini sebagai bottom of the deck ya, ini sebagai clue-nya. Ya. Di sini ada dua clue-nya. Ini adalah bottom of the deck ya. Ya. Oke. Clue-nya ada dua ya. Kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan, karena ini adalah domino yang baik ya, atau bisa diartikan sebagai keberhasilan bisnis atau kebahagiaan pribadi. Tetapi ya, musuh akan berusaha merusaknya. Hati-hati ya. Oke, kan saya akan taruh sini dulunya. Bottom of the deck-nya berkata seperti itu. Clue-nya berkata seperti itu. Kemudian saya akan tebar kartunya untuk perasaan si dia. Ya. Di sini ada
X of Wands. Ya. Ada Justice. Ya. Kemudian ada Three of Pentacle. Dan ada The Emperor. Ya. Siapa orang yang akan datang padamu dengan membawa cinta di waktu dekat ini? Ya, seseorang yang akan datang itu adalah di waktu dekat ini ya, yang membawa cinta ya, adalah seseorang yang sudah mempunyai rencana, ya, mempunyai rencana. Dan di sini dia lagi menunggu sebuah keadilan, ya, sebuah keadilan di mana menuju ke meja hukum, atau kalau untuk kapelan itu apa ya, penyelesaian akhir di pengadilan atau cerai gitu. Seseorang yang akan datang padamu ini dalam proses seperti itu, dan dia akan melakukan sebuah pembuktian nanti sebagai seorang pemimpin atau maskulin yang gentle buat kamu. Nanti dia akan datang, seseorang ciri-ciri seperti itu ya, dia akan datang padamu ya. Bisa jadi orang ini sudah dekat dengan kamu, sudah ada di sisi kamu, atau bahkan kamu sudah mengenalnya seperti itu ya. Untuk klarifikasinya, siapa sih orang itu? Ada The Suns, harapan di sini. Juga ada ketegasan atau meyakinkan kepada kamu ya, dimana dia saat menunggu keadilan ini akan menemui sebuah keberhasilan ya. Sekarang lagi mengawali sebuah tindakan itu, lagi di proses ya. Siapa orang yang akan datang padamu dengan membawa cinta di waktu dekat ini? Seseorang ini ya akan datang padamu ini adalah seseorang yang sudah mempunyai rencana, tapi saat ini ya, orang ini sudah mengenal kamu. Bisa jadi memang sudah mengenal kamu, dan memang sudah ada yang sudah dekat sama kamu ya. Ada juga mungkin ini kekasih kamu itu sendiri ya, kekasih kamu atau pasangan kamu. Di sini ada The Emperor ya, seorang maskulin ya. Seseorang ini ya lagi dalam proses perceraian, dan dia akan melakukan sebuah pembuktian sebagai seorang pemimpin atau seorang maskulin ya. Dia akan menegaskan kepadamu tentang harapan kalian berdua setelah selesai urusannya ya, selesai di dalam urusannya ini, dia akan datang padamu, padamu ya. Di sini digambarkan sebagai clue-nya ya, apa sebagai bottom underneath-nya juga ya, apa yang kamu inginkan akan tercapai ya, akan terjadi pernikahan ya di sini, tapi setelah selesai urusan dia, yaitu menyelesaikan perceraian atau perpisahan dengan pasangan terdahulu gitu ya. Di sini ada Libra ya, ada Libra dan ada Aries ya. Gitu. Siapa orang yang akan datang padamu? Ciri-cirinya seperti itu. Orangnya tegap, sudah pernah berumah tangga, tapi dekat dengan kamu. Gitu. Dia berharap dan akan meyakinkan kepada kamu nanti setelah urusan ini selesai, dia akan datang padamu, akan melakukan sebuah aksi atau tindakan tentang apa yang dia harapkan ke kamu ya. Begitu. Karena Goddess akan shuffle untuk klarifikasinya. Seorang ini dekat dengan kamu. Kalau Goddess menyebutkan tentang Libra ya, ataupun tentang Aries, ini adalah bentuk energi yang ada di sini. Kekuatan energi bagaimana Libra itu seorang yang agak sedikit limbung, ada tetapi penyayang. Libra sendiri energinya itu seorang pengasih ya kan. Elemen udara. Di sini ada elemen udara ya. Ada energinya, ada Aries ya. Ada Leo, ada Sagittarius, dan ada Libra. Kuat ya. Ini orang-orang tegas semua, tapi juga penyayang. Berdasarkan sahabat untuk pesan buat kamu. Itu ciri-ciri orang yang kamu mau datang. Siapa yang datang? Orang yang terdekat dengan kamu, bahkan kamu mengenalnya mungkin. Atau sekarang lagi berdiri dengan dia. Akan terjadi pernikahan di sini ya.
Oke. Akan terjadi pernikahan dan akan terjadi yang namanya kebahagiaan pribadi ya. Akan ada keharmonisan dan kasih sayang, dan seseorang ini akan datang kepada kamu ya. Oke, saya akan buka pesan buat kamu. Pilih file nomor 1 07. Ada momen apa ini? 07, hanya kamu yang tahu. Jangan putus asa ya. Berdoa, berharap, dan berusaha. Cinta dan kasih sayang Allah terbukti dan nyata bagi orang yang bersyukur dan merasakan ya. Kita harus tetap bersyukur dalam segala keadaan apapun, karena bersyukur itu bukti bahwa kita meyakini Allah itu maha adil, maha baik, dan maha mempunyai skenario Allah itu adalah skenario yang paling baik ya. Hubungan vertikal, hubungan kepada Allah ya. Kamu harus tetap menjalin hubungan kepada Allah itu pada intinya, karena apa, sejatinya cinta itu adalah antara kamu pribadi dan Allah, selebihnya adalah bonus. Oke? Sekarang gunakan shuffle untuk pesan alam semesta versi Kondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa ya. Gunakan shuffle ini buat kamu ya. File 1 pesan alam semesta. Oke, terima kasih. Kemudian saya akan buka apa pesannya. Di mana jati dirimu ya. Untuk menjalin hubungan kita juga harus mengerti apa sih tujuan hidup kamu, apa sih tujuan kamu mencari pasangan, apa sih tujuan kamu menjalin sebuah hubungan. Tidak cuma sekedar menjalin hubungan ataupun sekedar berkeinginan mempunyai pasangan ya kan. Kita sebagai seorang yang dewasa, segala sesuatu juga harus dipikirkan ya. Harus bisa mencari jati dirimu itu siapa sih kamu ini, ingin apa sih kamu itu, dan tujuannya apa sih. Nah, seperti itu ya kan. Di sini siapa orang yang akan datang padamu dengan membawa cinta di waktu dekat ini ya. Insya Allah ya, kalau Allah berkenan, apa sih yang tidak mungkin ya kan. Yang pasti kita harus positif thinking kepada Allah, selalu berdoa, berusaha ya, karena berdoa adalah alat komunikasi kita kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita inginkan kepada Tuhan kepercayaan kita, dan tetap bersyukur dalam segala hal ya. Oke, file 1 semoga bisa bermanfaat, bisa menjadi antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Jangan dijadikan pedoman hidup atau acuan hidup, tapi jadikan ini sebagai antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Ini loh orang yang akan datang seperti ini, dan kamu harus bagaimana, kamu pasti tahu. Oke, file 1, God bless you, Allah memberkatimu, amin. Masih bersama Kondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa di edisi ya. Siapa orang yang akan datang padamu dengan membawa cinta di waktu dekat ini ya. Kepo. Oke, general reading ini ya. Jadi kalian harus bijak dalam menyikapi readingan ini. Energi yang ditarik adalah energi umum, bukan pure energi kalian, tetapi energi secara umum, dimana kalian menemukan video ini atau menonton video ini ya. Oke, siapa orang yang akan datang padamu dengan membawa cinta di waktu dekat ini? Masih bersama Kondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Di sini ada bunga warna biru ya. Kondes akan taruh sini ya, bunganya hanya sebagai pembeda saja. Ya, oke. Kondes akan menebar kartunya. Kita mulai dari bottom of the deck-nya terlebih dahulu. Ya. Di sini ada skop ya. 8 skop. 8 skop ini dimaknai masalah atau kekecewaan ya. Masalah atau kekecewaan. Rencana yang serba salah. Teman mengecewakan kamu ya, dan adanya pembatalan. Ini bottom of the deck-nya. Oke. Kondes akan buka untuk clue-nya. Di sini ada 01 ya. Dimaknainya sebagai seseorang ya,
tak dikenal atau orang yang luar atau orang luar ya, atau orang luar akan membawa kabar baik yang berarti keuntungan dalam keuangan ataupun dalam hubungan, tetapi jangan terlalu percaya pada orang itu ya. Oke, oke. Sebagai clue-nya, Gondes akan menebar kartunya di sini. Ya, akan menebar kartunya. Ini mewakili perasaannya dia. Ada the star, ya, the star. Ini melambangkan sebuah kedamaian, sebuah motivasi atau ide atau motivasi atau inovatif atau intuisi hati tinggi ya. Oke. Kemudian ada Ace of Wands, awal dari tindakan. Ya, ada yang dinamakan the High Priestess, seseorang yang sangat bijaksana. Dan ada yang dinamakan ada Seven of Pentacle, ya, menoleh terlalu jauh atau menunggu terlalu jauh, berangan-angan terlalu jauh, ya, menunggu hal-hal yang masih jauh gitu. Seseorang yang akan datang pada kamu ini adalah seseorang yang akan nantinya ya, atau kalau mungkin sekarang bisa juga ada yang sebagian yang sudah terhubung dengan orang ini. Seseorang ini menginovasi kamu, memotivasi kamu, dan orang ini udah kamu kenal karena dia merasa sudah tahu kamu ya, dan dia ini adalah cahaya hidup. Ya, ini perasaan dia, kamu itu adalah cahaya hidupnya, kamu adalah motivasinya, sebaliknya seperti itu juga. Ini bisa vice versa ya. Ya, dia akan mengambil sebuah tindakan di sini, akan datang padamu karena kamu itu dirasa menurut dia tuh seseorang yang memang klik ya, di hatinya dia apa ya namanya, bijaksana, solehah, dan itu memang level dia gitu. Dan dia akan menunggu, nanti tetap akan menunggu sampai benar-benar tepat waktunya atau momennya dia akan berkomitmen dengan kamu. Ya, ini seseorang yang akan datang. Orang ini bisa udah deket sama kamu, tapi ada juga yang memang belum deket, tapi nanti begitu kenal langsung paham, mengerti. Tetapi ya, di sini ada yang namanya sebuah kehancuran, ya. Makanya dia menunggu di sini, menunggu sampai pada akhirnya nanti semua akan baik-baik saja. Ini seseorang ini apa ya, kayak ketakutan hancur. Jadi dia tuh harus benar-benar mencari sosok yang bisa mengklik sama dia atau bisa menjadi cahaya hidup yang memotivasi. Ya, karena dia mempunyai seorang masa lalu gitu ya, apa namanya, dia tuh terlalu menoleh atau terlalu berkeinginan yang tidak seperti yang kemarin itu loh. Orang ini pernah punya masa lalu, pernah berkomitmen dan hancur seperti itu, dan dipertemukan dengan kamu ya. Dia tidak ragu-ragu untuk menawarkan cinta sama kamu ya. Page of Cup terbalik, tidak ragu-ragu untuk mendekatimu, untuk memberikan cinta kepadamu karena dia punya tujuan di sini ya, punya tujuan di sini. Tetapi ya ada teman dari luar nanti ya yang akan mengganggu kamu, bukan mengganggu sih, ada sesuatu yang mungkin akan mengecewakan kamu atau pembatalan. Jadi akan hancur ya, perasaan kalian akan hancur, tapi nggak lama sih kemudian menemukan kembali cinta dia ya. Ya, seseorang yang akan datang ini dalam waktu dekat ini, ciri-cirinya adalah penyayang. Orang ini bisa menjadi motivasi kamu, bahkan mungkin sudah ya, ada yang sebagian sudah bertemu dengan orang ini tapi kamu tidak menyadarinya ya. Dengan bijaksana akan mengambil sebuah tindakan karena dia merasa kamu adalah cahaya hidupnya, kamu adalah motivasinya dia. Dan bahkan kalau kalian dengan tidak sadar, kamu juga sudah ada yang memang mengenal orang ini gitu, sebagian. Ada yang sebagian memang dia belum bertemu dengan kamu karena dia lagi dalam keadaan masih fokus pada masa lalu, karena dia mempunyai sebuah apa namanya, sebuah masalah gitu ya, seperti itu. Ada The Tower di sini ya.
Ada rencana juga ya, ada rencana di situ nanti ya. Oke, ada komitmen. Tapi kemudian kayak bukan hancur sih, mendekati kehancuran ke depannya karena ada sesuatu masalah gitu. Tetapi kembali dia akan memberikan dengan yakin cintanya kepada kamu dan mempunyai sebuah tujuan gitu. Hati-hati, ada orang yang tidak menyukai dengan keberhasilan kamu dan akan membatalkan tentang kamu ya, teman yang mengecewakan kamu ya. Jadi nanti kamu akan merasa serba salah dan merasa kecewa ya. Oke, berdasarkan sabar untuk. Tapi gimana Des, endingnya Des? Ya tetap dia meyakinkan, walaupun nanti ada kayak semacam bukan cobaannya, bukan gitu, ada rintangan yang seorang teman yang mengecewakan kamu sehingga ini pun terjadi namanya pembatalan gitu ya. Tapi nanti kemudian akan menjadi baik-baik lagi. Berdasarkan tebar kartu pesan buat kamu ya, bukan kartu, pesan buat kamu, pesan versi Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa buat file nomor 2 ya. Oke, misalkan pakai intuisi, kirim aku intuisi hati, kirim energi kamu ke aku agar aku memilihnya benar untuk kamu ya. Mendes akan buka satu persatu pesan buat file nomor 2. Jangan pengecut apapun nanti yang akan terjadi, termasuk komitmen yang akan mendekati kehancuran, tetapi nanti akan baik-baik saja ya. Oke, ciri-cirinya bagaimana? Kamu tahu orang ini siapa, kamu bahkan udah yang sudah mengenal dengan dia, akrab mungkin, tetapi dia belum menyampaikan perasaannya. Atau ada juga yang memang kalian sudah jalan tapi belum ada status. Ini siapa, ini file nomor 2 itu seperti itu sebetulnya. Menanti dengan penuh sabar. Kamu harus menanti dengan penuh sabar. Apapun yang terjadi, kamu tetap harus sabar dan harus berdoa ya, untuk kebaikan sebuah hubungan. Jangan suka mempermainkan hubungan ya. Kalau kamu bilang enggak ya enggak, kalau tidak ya tidak gitu. Jangan suka mempermainkan hubungan. Karena apa yang namanya mempermainkan hubungan itu urusannya dengan hati, dan masih berlaku hukum tebar tuai sampai akhir zaman ya, hukum tebar tuai itu ya. Jadi kamu jangan mempermainkan hubungan. Jadilah dirimu sendiri. Kalau kamu memang nggak suka ya bilang aja nggak suka. Siapa orang yang akan datang padamu ini. Kalau kamu nggak klik ya udah bilang aja nggak klik. Bersahabat aja atau berteman aja. Jangan sampai melukai hati orang. Jangan suka sampai menjanjikan tetapi ending-endingnya nanti berantakan di jalan karena kamu ternyata tidak suka gitu ya. Seorang yang menjalin hubungan harus berani menerima resiko. Karena sebuah hubungan itu tidak gampang diucapkan, tapi harus dengan susah payah untuk membina atau merawatnya ya, atau memeliharanya. Jadi hati-hati kalau kalian sebagai seorang yang udah dewasa ya, berani menjalin hubungan, apalagi untuk komitmen ya. Sekiranya kamu tidak mampu untuk menjaga komitmen itu atau menjaga perasaan seseorang yang kamu jalin hubungan itu, mendingan kamu berkata apa adanya, jadilah dirimu sendiri gitu ya. Tetapi harus dengan arif cara menyampaikan ya, jangan sampai melukai, karena apa, hukum tebar tuai berlaku. Tahu nggak? Tahu kan? Oke, tahu dong Des. Oke, siap. Gondes akan shuffle untuk pesan versi Gondes Mendes ya, pesan alam semesta versi Gondes Mendes. Gondes akan ambil satu amplop atau diberi satu atau dua ya, maksimal 2. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih. Gondes akan buka pesan apa yang kamu dapatkan. Bersama Tuhan yang kamu harapkan besar kemungkinan dikabulkan. Amin. Bersyukurlah kepada Allah, bersandarlah kepada Allah, bermohonlah kepada Allah, memintalah kepada Allah. Sampaikan apa yang kamu harapkan, apa yang kamu inginkan. Karena Allah Maha mengerti apa yang kamu butuhkan. Tapi ingat, Allah tidak akan memberikan apa yang kamu minta, tapi kamu boleh meminta. Karena Allah akan memberikan apa yang kamu butuhkan. Ya, karena Allah tahu apa yang terbaik buat kamu. Ya,
tetap bersyukur dalam segala hal ya, jangan negatif thinking kepada Allah. Kalau kamu yakin, yakinlah kalau dia adalah orang yang kamu suka, sampaikan kepada Allah, saya yakin dan mohon diberikan ya, mohon diberikan untuk berjodoh atau bersatu dengan dia dalam atas nama Allah atau Tuhan. Cintailah dia karena Allah, bukan karena kamu ya, karena segala sesuatu yang atas dasar karena cinta karena Allah, semuanya akan dipermudah dan indah pada waktunya ya kan. Berpisah pun kita tidak akan merasa keberatan karena semuanya kembali kepada yang maha punya, yaitu Allah. Kalau Allah sampai kamu memohon tapi kok nggak diberikan, bukan Allah nggak sayang, tapi mungkin dia tidak baik untuk kamu gitu ya. Oke, file 2 semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Jangan dijadikan pedoman hidup sehari-hari, tapi jadikan sebagai antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Karena hidup ini penuh pembelajaran ya. Tergantung kita cara menyikapinya ya. Kita harus bersyukur dalam segala keadaan. Oke, file 2, God bless you. Allah memberkatimu. Amin. Oke, kita lanjutkan untuk file yang ketiga ya. Siapa orang yang akan datang padamu dengan membawa cinta di waktu dekat ini? Di file yang ke-3 ada bunga warna pink ya. Oke, ini hanya sebagai pembeda aja ya. Jadi tidak mempengaruhi untuk tebaran kartunya. Karena saya akan menebar kartunya ya. Fokus ya. Dimulai dari bottom of the deck ya. Di sini ada Joker ya. Joker ya. Ini opsional. Perkembangan baru atau awal segar atau semangat baru atau berani mengambil sebuah resiko, itulah ciri-ciri daripada Joker ya. Oke, non block gitu ya, tidak ada rasa ketakutan. Kita lihat clue-nya 55 ya. Ada kecenderungan kuat untuk perubahan, dan perubahan ini akan membawa keberhasilan kamu ya. Mungkin kamu pindah ke tempat baru yang menyenangkan atau dapat memperoleh uang dari ide-ide baru, atau bisa secara finansial ya. Kalau secara percintaan kamu akan mendapatkan sebuah sesuatu yang menyenangkan hatimu, termasuk hubungan yang indah seperti itu ya. Oke, saya akan taruh sini. Karena saya akan menebar kartunya ya. Di sini ada Page of Wands. Kemudian ada Seven of Swords. Ada Magician. Ya. Ada The Month. Oke. Langkah awal suatu tindakan dimulai. Ini dari orang itu ya. Cara ciri-ciri fisik ya, seseorang ini sangat standar sih, tapi tampan. Maksudnya postur tubuhnya tuh standar. Sebagai orang Indonesia wajar-wajar aja ya, maksimal 170 ya kalau orang Indonesia, asli kecuali blasteran lah ya. Ya, dia termasuk seseorang yang sudah bekerja dia. Tapi pekerjaannya itu ya kayak ada semacam security gitu ya. Kalau nggak ya seorang yang bukan memimpin tapi menjaga keamanan gitu ya, menjaga keamanan, atau bisa jadi dia itu seseorang yang suka melindungi gitu, polisi ya. Oke, bisa jadi seperti itu. Oh ya, di sini seseorang ini sudah bekerja dan pekerjaannya kebanyakan di lapangan seperti itu. Gagah sih tapi standar ya, tampan bukan gagah, tampan tapi standar Indonesia. Si SNI standar nasional Indonesia. Oke, file 3 kita lanjutkan. Ada Seven of Swords ya. Di sini dimaknai sebagai seseorang yang suka menoleh ke belakang, menoleh ke masa lalu. Dia masih punya masa lalu ya. Dan di sini juga ada keajaiban, ada rahasia yang misterius di antara orang masa lalu ini. Kenapa, Des? Seseorang ini yang akan datang padamu ini adalah seseorang yang mempunyai masa lalu ya. Keajaibannya itu, kekuatannya itu, rahasianya itu ada pada dia gitu loh ya. Misterius orang ini
datang padamu, tetapi masih memikirkan orang masa lalu, tetapi dia ini ada kekuatan alam ya, bukan kekuatan alam yang mempertemukan kalian untuk dipertemukan ya. Ini mungkin kalian pernah mimpiin orang ini, mungkin ya, orang ini sedikit emosional, bukan sedikit Indes ya, orangnya dia hampir emosional. Kalau apa ya, kalau bicara itu ya mungkin ada yang sebagian dari luar Jawa ya, jadi ada dari luar Indonesia kayak gitu, jadi punya karakter masing-masing, punya adat istiadat masing-masing, atau punya ciri khas masing-masing kan, termasuk dalam gaya berpikirnya, emosionalnya ya kan. Kadang-kadang kita kan melihat casing aja, orang yang ngomongnya keras itu selalu pemarah atau bukan, memang ini karakter dia dari mereka mana berasal gitu ya. Oke. Itu ciri-cirinya orang yang punya masa lalu, orang yang memang sudah bekerja, sudah mapan, tetapi bekerjanya di lapangan ya, dan dia seorang pemimpi juga gitu, dan mimpinya selama ini nggak pernah kesampaian, termasuk memikirkan orang masa lalu ini seperti dia itu kayak masih menginginkan, tetapi nggak mungkin terjadi gitu, tapi kemudian alam mempertemukan kalian. Ada rahasia di sini, nanti akan kita lihat klarifikasinya ya, akan lihat klarifikasinya. Di sini ada X of Wands atau 8 tongkat, dimaknai sebagai sebuah rencana berumah tangga bahagia bersama kamu, dan dia akan memperjuangkan hubungan ini nanti ya, dan semua akan dimulai dari sini dengan orang ini. Hubungan kamu bersama orang ini semua akan diawali menjadi fase baru. Karena seseorang ini mempunyai masa lalu ya, Gue sarankan kamu harus bisa meyakinkan bahwa kamu tidak seperti orang masa lalu yang sudah mengecewakan dia gitu ya. Kamu harus bisa menguatkan dia bahwa tidak semua orang punya pribadi yang sama atau punya sifat yang sama, atau tidak sama seperti orang masa lalu. Dia punya rencana, sebuah keinginan berumah tangga dengan kamu. Dia ingin dan akan memperjuangkan kamu untuk mendapatkan kamu untuk menuju ke fase baru seperti itu ya. Itu seseorang yang akan datang pada kamu belum kenal, mungkin belum kenal, tapi ada juga sebagian yang nyambung lagi karena seseorang ini pernah punya hubungan sama kamu dan putus, tapi ada sebagian yang memang belum mengenal sama sekali, tetapi nanti akan dipertemukan dalam suatu pesta atau suatu apapun itu adalah kekuatan alam ya. Oke. Akan mempertemukan kalian ya. Itu siapa orang yang akan datang. Ada yang sebagian sudah mengenal, ada sebagian yang memang belum sama sekali belum mengenal. Kemudian saya akan ambil untuk pesan buat kamu. Oh ya, yang mau personal reading silahkan, yang mau pure ambil energi dari sini kan, energinya secara umum Des, aku mau energi aku aja, itu namanya personal reading saya. Silahkan hubungin Des ya. Nanti ada syarat yang harus kamu penuhi ya. Oke. Kemudian akan ambil pesan buat kamu yang pilih file nomor 3. Kemudian akan ngambil warna ungu. Di sini ada energi Pisces ya, ada energi Pisces, dan ada energi Taurus, Virgo, juga Capricorn ya. Kalau kalian bicara tentang energi, bukan berarti zodiak, bukan berarti zodiaknya ini, tetapi ini loh energi yang terkirim di file nomor 3 gitu ya. Oke. Kalian sambil yang serba ungu aja ya untuk file nomor 3, pesan buat file nomor 3. Oh, lebih satu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kalian sekarang buka satu persatu. Ini pesan buat kamu ya. Membalas chat bukan berarti sayang atau cinta. Jangan kegeeran kamu kalau ada chat, oh ini pasti yang disarankan Godes, bukan, belum tentu. Kalau kamu udah merasa klik sama orang itu, ya itulah orangnya ya. Tetap berjalan di rel kebenaran pasti ya, jangan pernah melengseng. Akibatnya tanggung sendiri kalau melengseng itu ya enggak, karena ada sebab ada akibat. Hukum alam tetap berlaku, hukum terbatu ya, jadi percayalah ya.
kamu berarti harus disarankan untuk lebih berhati-hati dalam menjalin sebuah hubungan atau melakukan apapun itu. Tidak boleh sembrono, tidak boleh gegabah, tidak boleh semau gue gitu ya. Menangislah ya saat bahagia, tersenyumlah saat terluka. Jadi jangan tertawa terbahak-bahak, itu melampaui batas ya. Kalau kamu dalam bahagia itu tersenyum ya. Menangis kalau bentuk menangis, bukan yang teriak-teriak gitu, kan meneteskan air mata sebagai tanda syukur, tetapi tersenyum saat kamu terluka. Karena apa? Berarti kamu masih diberikan bimbingan sama Allah untuk menjadi lebih mengerti tentang sebuah hubungan itu harus bagaimana, rasanya terluka itu bagaimana, biar kamu tidak membuat orang lain seperti yang kamu rasakan. Jadi untuk mengantisipasi, sebetulnya Allah itu semua yang ada pada kita, yang termasuk terluka itu bukan Allah tidak sayang sama kita, tapi Allah sedang memberikan pembelajaran buat kita untuk menjadi seorang yang lebih tangguh, seorang yang lebih ya bisa terhadap diri sendiri, seorang yang mandiri, dan bisa seseorang yang suka mengintrospeksi diri ya. Segala sesuatu, kalau Gondes rasa ya, kalau di dunia ini semua orang lebih banyak mengintrospeksi diri daripada mengintrospeksi orang, dunia akan damai. Ya enggak? Ya kan? Iya. Dan jadilah kita dari awal, segala sesuatu yang terjadi yang kamu rasakan melukai hati kamu atau menyakiti hati kamu, aku kok selalu seperti ini, yang sengsara atau gagal selalu, jangan berpikir seperti itu. Introspeksi diri dan perbaiki apa yang harus kamu perbaiki. Tidak boleh menyalahkan orang lain atau menyalahkan keadaan ya. Oke? Tetap berdoa, tetap optimis ya, jangan menyerah. Pasrah boleh, tapi jangan menyerah. Pasrahkan segala sesuatu kepada Allah, tetapi jangan menyerah dalam keadaan. Kamu tetap harus berusaha, karena hidup ini perlu perjuangan, bukan hidup ini pilihan, hidup ini kenyataan, dan hidup ini penuh perjuangan, bukan cuman untuk diratapin atau mengeluh ya. Jangan pernah mengeluh, karena mengeluh itu cuma membuat masalah semakin rumit dan kamu akan semakin tertekan ya. Positive thinking agar hidup menjadi lebih ringan ya. Berdoa kepada Yang Maha Kuasa, memohon yang terbaik dalam hidup ini. Jadilah orang baik, karena Allah sangat menyenangi orang yang baik. Walaupun Allah menyenangi orang yang kurang baik, tapi Allah akan lebih menyenangi sama orang yang baik. Seperti halnya apa? Menjalankan perintahnya, meninggalkan apa yang dilarang. Oke? Ya, semua file sudah kami sampaikan pesannya, tebaran kartunya seperti ini ya. Oh, dia satu lagi belum aku shuffle ya, Gondes belum shuffle untuk pesan alam semesta versi Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Dan kamu ini lu readingannya penuh pesan kita, manusia di dunia ini saling share, saling berbagi, ya enggak? Yang baik diambil, yang kurang baik tolong diperbaiki. Gondes menerima kritikan apapun itu ya. Yang penting membangun, bukan menghancurkan. Oke. Ya kan, kita saling silaturahmi, kita hidup di dunia ini terasa damai. Kalau banyak saudara kan enak, ya enggak? Saudara tapi jangan dalam hal bahagia juga, bahagia, senang, susah, itu yang namanya saudara. Oke, kita akan ambil satu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, banyak sekali. Aku ambil yang misah saja ya. Ini ada dua. Oke. Kita akan buka, Gondes akan buka ya, pesan apa yang ada di sini. Kosong, berarti penyampaian ini sudah cukup dan kamu harus lebih banyak introspeksi diri. Jangan pernah menyalahkan diri sendiri ataupun apalagi orang lain. Oh, di sini ngumpulnya pesannya. Hidup adalah perjalanan ya, hidup adalah perjalanan ya, perjalanan yang harus kita jalan. Jodoh ya, insya Allah pada kesempatan ini bisa dijadikan jodoh. Ini ada yang sudah terpisah kemudian tersambung kembali, ada yang belum kenal sama sekali dan baru dihubungkan oleh alam ya. Oke, semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Jangan jadikan readingan ini sebagai pedoman hidup. Ini adalah clue aja, sebagai gambaran ke depan kita mau harus bagaimana, menjadi lebih baik seperti itu, bukan untuk jadikan clue atau pedoman hidup. Karena apa? Segala sesuatu yang berkuasa adalah Allah ya, termasuk Gondes duduk di belakang meja tarot ini menyampaikan pesan ini juga karena kehendaknya ya, karena bukan kehendaknya Allah, bukan kehendak Allah, Gondes akan duduk di sini ya kan.
Ya, semua atas izinnya. Jadi kembalikan kepada Yang Maha Kuasa, bersandarlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini hanya sebagai antisipasi, motivasi dan pembelajaran. Oke, ada kesalahan ada milik kondes-mendes tarot tentang hati dan jiwa, ada kebenaran adalah mutlak milik Allah Subhanahu wa taala, Sang Maha Sempurna, Sang Maha Tahu, Sang Maha Baik, dan Sang Maha Pemberi izin. Kalau tanpa izinnya ibaratnya daun yang sudah kering di pohon, nggak bakalan jatuh begitu aja tanpa izinnya. Tapi kalau sudah Allah mengizinkan, daun yang lebih muda pun bisa jatuh. Itulah ibaratnya seperti itu. Oke ya, tetap bersandar kepada Allah, berdoa kepada Allah, karena doa itu adalah dahsyat. Doa itu bisa merubah segalanya menjadi lebih baik. Oke, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you, I love you, Allah memberkatimu, amin.